Ratusan orang, termasuk diantaranya 4 tokoh, sudah menyatakan menjadi penjamin dalam penangguhan penahanan Ahok. Bagaimana peluang dikabulkannya permohonan ini? Dan apa saja upaya hukum yang mungkin dilakukan oleh pihak yang protes atas putusan Hakim Dwi Arso dan kawan-kawan? Kami akan berdiskusi bersama pakar hukum tata negara Refli Harun. Selamat malam Pak Refli, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia. Ya, selamat malam, Olivia. Ya, Pak Refli, ini sungguh luar biasa, ramai sekali ini beritanya. Dan 4 orang sudah resmi mengajukan diri untuk menjadi penjamin untuk menangguhkan penahanan Ahok sendiri. Sebenarnya seberapa mungkin probabilitas untuk dikabulkan oleh pengadilan tinggi? Ya, sebenarnya kan ada syarat-syarat objektif ya, apakah seseorang itu perlu ditahan atau tidak. Misalnya yaitu dia apakah akan mengulangi perbuatannya, kemudian apakah dia akan melarikan diri ya, kemudian menghilangkan barang bukti. Nah, saya kira untuk hal-hal tersebut kan rasanya akan susah lah kalau dilakukan kembali oleh Ahok ya. Jadi dari sisi ini menurut saya memang kan apa yang dilakukan ini kan sebenarnya masih banyak pro dan kontra juga. Kita tahu bahwa kasus ini tidak semata-mata dimensi hukum, tapi dimensi sosial politik. Dan yang paling lucu menurut saya dalam kasus ini, baik yang pro maupun kontra Ahok merasa dizalimi semua. Ya. Jadi yang pro Ahok menganggap bahwa putusan tersebut tidak adil, tapi yang kontra Ahok mungkin berpikir bahwa yang adil itu kalau ditahan, kalau dipenjara dan lain sebagainya. Jadi menurut saya memang orang menjadi sentimental dengan kasus ini ya. Padahal secara objektif saya kira kita harus lihat dulu apakah kemudian seorang Ahok itu memang punya potensi untuk melarikan diri ya, untuk membahayakan tindakan-tindakannya, saya kira tidak ada. Karena itu menurut saya harusnya penangguhan penahanan ini dikabulkan sampai kemudian diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap begitu. Baik, jadi menurut pandangan Pak Refli sendiri ya. Dan saya kira juga harus prosesnya cepat juga harusnya. Proses banding, kalaupun nanti banding itu juga mungkin harus lebih cepat untuk diputuskan agar ada kepastian. Baik, jadi menurut Pak Refli sendiri tidak mungkin Ahok akan kabur, tidak mungkin Ahok akan mengulangi perbuatan, dan juga ia tidak akan bisa menghilangkan barang bukti. Nah, menimbang bahwa setelah sidang vonis kemarin, Hakim memberikan waktu 1 kali 24 jam untuk pengabulan, apakah bisa ada banding. Ini apakah menurut Anda sudah bisa diberikan update? Seperti apa nanti keputusan Hakim? Iya, saya tidak bisa mengupdate itu ya. Itu kan saya kira semata-mata terserah hakim. Tapi kalau kita bicara mengenai konteks bandingnya, ini konteks bandingnya ya, bukan konteks penangguhan penahanan. Ya saya kira dalam prosesi banding nanti mungkin hakim akan jauh lebih tenang. Karena kita tahu kan di banding tidak digelar persidangan, cukup memeriksa dokumen-dokumen yang ada, sehingga hakim barangkali jauh lebih tenang dari kegaduhan-kegaduhan selama prosesi persidangan yang kita saksikan di pengadilan negeri. Nah, mudah-mudahan dengan proses yang lebih tenang ini kemudian didapat putusan yang seadil-adilnya. Kalau saya pribadi mengatakan begini, kita kan negara demokratis ya, negara konstitusional. Memang menghukum orang karena hal-hal seperti ini ya, bukan mala in se, yaitu tindak pidana yang memang dari sananya pidana seperti pencurian, perampokan, pemerkosaan dan lain sebagainya, tetapi seperti kasus penistaan agama, apalagi misalnya pencemaran nama baik dan lain sebagainya, kebebasan berpendapat, itu memang selalu akan memunculkan pro dan kontra di masyarakat, tidak hanya masyarakat Indonesia, tapi juga masyarakat di dunia internasional begitu. Baik, Pak Refli, ini selain pengajuan banding juga ada pengajuan penangguhan yang tidak hanya dari 4 orang yang telah tadi menyatakan siap untuk menjadi penjamin, tapi juga ratusan warga pendukung Ahok yang membuat petisi dan menandatangani dan menyerahkan KTP mereka untuk menjadi penjamin juga. Apakah ini kira-kira bisa menjadi value atau tambahan untuk pertimbangan hakim sendiri menurut Pak Refli? Ya sebenarnya dengan penjamin orang seperti Pak Jarod ya, kemudian beberapa tokoh saya kira sudah cukup. Bahkan sebenarnya kalaupun tidak dijamin
orang seperti Ahok saya kira tidak akan juga kemudian melarikan diri ya. Kecuali kalau kasusnya itu ke kasus korupsi. Kita tahu bahwa banyak sekali koruptor yang melarikan diri ke luar negeri kan begitu. Tetapi untuk kasus seperti Pak Ahok ini saya yakin beliau orang yang gentleman untuk menghadapi kasus ini. Kita lihat misalnya ya, saya diingatkan juga selama proses persidangan misalnya yang berapa belasan kali ya, kan tidak pernah satu kali pun kemudian Pak Ahok kemudian bersikap sakit ya, kemudian persidangan tidak bisa digelar, tidak seperti tersangka atau terdakwa korupsi yang biasanya belum apa-apa sudah sakit dan kemudian menolak atau meminta penangguhan persidangan dan lain sebagainya atau meminta penangguhan penahanan karena yang bersangkutan sakit dan lain sebagainya. Kita lihat Pak Ahok tidak demikian ya, beliau tegar ya dan kemudian kooperatif selama proses persidangan dan saya kira kita juga harus hargai itu. Terlepas ada rasa pro dan kontra terhadap kasus ini ya, tetapi memang sekali lagi memang inilah pembelajaran kita sebagai bangsa dan negara ya. Jadi mudah-mudahan ada jalan keluar yang terbaik dan sebaik-baiknya begitu. Baik, Pak Refli, ini pertanyaan lebih teknis. Ini soal pasal 156A yang menjerat Ahok ini sendiri. Apakah ini sebenarnya berbeda dengan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum sebenarnya? Ya, ini kan juga menjadi pertanyaan ya. Ketika kemudian jaksa penuntut umum menuntut dengan pasal 156 ya, walaupun memang dakwaannya alternatif, tetapi tuntutannya kan 156, tapi hakim memutuskan 156A. Memang dari sisi kebebasan hakim untuk memutuskan itu sah-sah saja, tetapi memang agak tidak lazim. Biasanya kan hakim mempertimbangkan apa yang dituntutkan oleh jaksa, dan kalau biasanya tuntutannya katakanlah 100%, biasanya vonisnya itu di bawah itu ya, mungkin 50%, 60%, 75%. Tapi ini kan tidak, tuntutannya 100%, tapi kemudian vonisnya 200% ya. Jadi dituntut 1 tahun, tapi kemudian vonisnya menjadi 2 tahun. Nah tentu kan ini menjadi bahan pertanyaan. Tetapi sekali lagi saya ingin mengingatkan juga bahwa putusan hukum, putusan hakim, walaupun kita tidak suka, tetapi kita harus menerimanya. Karena ada azas hukum yang namanya res judicata pro veritate habitior. Jadi putusan pengadilan, putusan hakim itu harus dianggap benar sampai kemudian dia ditinjau oleh pengadilan yang lebih tinggi. Nah, kalau seandainya memang tidak setuju dengan putusan ini, memang masih ada medan berikutnya yaitu pengadilan tinggi. Saya katakan tadi mudah-mudahan pengadilan tinggi jauh lebih tenang dalam memutuskan persoalan ini. Tetapi memang selama prosesi menunggu putusan pengadilan tinggi dan kemudian barangkali sampai kasasi, sampai kemudian inkrah berkekuatan hukum tetap, saya kira memang perlu dipertimbangkan untuk tidak menahan seorang Ahok ya. Saya kira kita juga harus kaitkan dengan posisi dia ya sebagai gubernur, walaupun akan segera dinonaktifkan ya, dan juga harus kita pertimbangkan juga karyanya selama ini. Jadi dan dia juga bukan kriminal malah inse yang saya katakan tadi, pemerkosaan, korupsi ya dan lain sebagainya, tapi ini sebuah kasus yang dimensi sosial politiknya juga kental begitu. Baik, dimensi sosial politik tidak hanya hukum, ini memang menimbulkan pro kontra yang begitu luar biasa Pak Refli. Kira-kira dari sisi hukum apakah ada yang bisa dilakukan untuk meredam reaksi yang begitu luar biasa saat ini, tekanan dari berbagai pihak, dari pihak yang merasa pro Ahok dan juga yang kontra Ahok, juga tekanan dari pers internasional yang juga termasuk PBB yang meminta adanya peninjauan ulang hukum di Indonesia. Menurut Anda apakah yang bisa dilakukan dari segi hukum? Ya, kalau kita bicara peninjauan ulang, ini kan kita harus bicara bahwa peradilan tingkat banding itulah yang harus jauh lebih tenang ya. Peradilan tingkat banding harus menemukan fakta-fakta hukum ya, kemudian asumsi-asumsi hukum, dasar-dasar hukum yang benar dalam memutuskan kasus ini. Dan itu tidak boleh lama ya. Mungkin dalam jangka waktu yang jauh lebih cepat, sepanjang memang permohonan banding itu, memori banding itu sudah diajukan oleh penasihat hukum Ahok ya, dan segera kemudian kontra memori banding, lalu kemudian harus segera cepat diputuskan agar ada kepastian. Karena tidak baik juga bagi dunia internasional kalau mendengar bahwa
hanya karena sedikit perbedaan pendapat, cara pandang dan lain sebagainya, kemudian seorang dihukum, ya. Baik. Tetapi memang pasal 156A itu memang menjadi terasa kejam karena kemudian dikualifikasikan sebagai sebuah penistaan agama. Nah, ini yang menurut saya kita harus melihat ke depan apakah kita masih membutuhkan pasal-pasal seperti ini, karena bukan saja Ahok nanti yang dijerat, saya kira akan lebih banyak orang yang akan dijerat begitu. Baik, Pak Refli Harun, terima kasih banyak. Semoga benar.